Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan PT Anissa mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Ismayadi, NPM 101209009. Selanjutnya, nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Selanjutnya, Nama saya Yusuf Maulana Nur Sidik, NPM 101120029. Selanjutnya, nama saya Ahmad Hardiansyah, NPM 101200045. kami dari kelas C3 Program Studi Manajemen Bandung Business School. Dan berikut adalah pemaparan materi presentasi dari kami. Nah, yang pertama ada pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Nah, analisis keuangan mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial, sehingga bisa membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total utang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pembeli pinjaman bisnis. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya rasio aktivitas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam memanfaatkan suatu sumber daya yang ada. selanjutnya yaitu fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi rasio keuangan bagi kreditur, dan yang kedua yaitu fungsi rasio keuangan bagi investor. Fungsi rasio keuangan bagi kreditur yaitu sebagai bahan utama dalam memutuskan untuk menarik atau menambah piutangnya, juga untuk mengatasi kesulitan atau mengambil kebijakan lain. Sedangkan fungsi rasio keuangan bagi investor yaitu untuk menentukan sikap sekuritas yang dimiliki pada perusahaan di mana ia berinvestasi. Selanjutnya rumus mengenai rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio sama dengan aktivitas lancar dibagi hutang lancar. Kedua, yaitu rasio profitabilitas yang terdiri dari 3. Yang pertama, gross profit margin yang rumusnya penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Kedua, net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga yaitu return on investment yang mana rumusnya laba setelah pajak dibagi total aktivitas. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas yang terdiri dari 2, yaitu debit ratio yang rumusnya total hutang dibagi total aktivitas. Yang kedua yaitu time interest and ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Yang keempat yaitu rasio aktivitas yang terdiri dari 4. Rumus yang pertama, periode pengumpulan piutang sama dengan piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Kedua, perputaran piutang yaitu penjualan kredit dibagi piutang. Ketiga, perputaran aktivitas tetap yaitu penjualan dibagi aktivitas tetap. Keempat, perputaran total aktivitas yaitu penjualan dibagi total aktivitas. Nah, gimana teman-teman? Tadi
merupakan pendahuluan mengenai rasio keuangan. Ada pengertian, ada juga jenis-jenis, ada manfaat, juga rumus-rumus rasio keuangan. Nah, semoga bisa dipahami ya, karena itu bisa merupakan awal untuk kita semua mendalami rasio keuangan. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai analisis kita mengenai perusahaan PT Anissa. Nah, kita akan menampilkan terlebih dahulu untuk neraca saldo dan juga laporan laba rugi PT Anissa. Berikut laporannya. Nah, berikut di sini kita dapat lihat ada laporan neraca saldo dan laba rugi dari PT Anissa yang akan coba kita hitung. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan rasio likuiditas dari PT Anissa. Nah, rumus dari perhitungan rasio likuiditas yaitu adalah kurun rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PT Anissa memiliki aktiva lancar sebesar 71.000. Nah, kemudian dibagi dengan hutang lancar sebesar 68.400. Nah, maka di sini menghasilkan 1,3%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa PT Anissa di sini memiliki kemampuan sebesar 1,3% untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas PT Anissa. Rasio profitabilitas terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu gross profit margin atau laba kotor. Dan yang kedua yaitu net profit margin atau laba bersih. Dan yang ketiga return on investment atau laba atas investasi. Yang pertama yaitu gross profit margin. Rumus dari gross profit margin yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Terlihat dalam laporan laba rugi dan neraca PT Anissa menunjukkan bahwa penjualan sebesar 600.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 511.000 dibagi dengan penjualan sebesar 600.000 dan hasilnya yaitu 0,14 atau dipersentasekan menjadi 14%. Jadi PT Anissa mempunyai gross profit margin atau laba kotor sebesar 14%. Berarti setiap Rp1 penjualan PT Anissa mampu menghasilkan laba kotor sebesar 0,14 rupiah. Yang kedua yaitu net profit margin. Rumus dari net profit margin yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Terlihat di laporan laba rugi, PT Anissa memiliki laba setelah pajak sebesar 24.000 dibagi dengan penjualan sebesar 600.000 dan hasilnya yaitu 0,04 atau dipersentasekan menjadi 4%. Di sini terlihat bahwa PT Anissa memiliki laba bersih atau net profit margin sebesar 4%. Dan dapat disimpulkan bahwa PT Anissa mengalami penurunan karena dari yang tadi laba kotornya 14% ketika menjadi laba bersihnya yaitu 4%. Di sini menunjukkan bahwa biaya meningkat lebih besar dari peningkatan penjualan. Yang ketiga yaitu return on investment atau laba atas investasi. Return on investment rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Terlihat dalam laporan laba rugi dan neraca PT Anissa menunjukkan laba setelah pajak sebesar 24.000 dibagi dengan total aktiva sebesar 408.400 dan hasilnya yaitu 0,05 atau dipersentasekan menjadi 5%. Di sini terlihat bahwa PT Anissa memiliki laba atas investasi sebesar 5%.
Berarti dengan menggunakan Rp1.000 aktiva, PT Anissa akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp0,05. Nah, selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Tadi kan udah dilihat ya teman-teman untuk neraca saldo dan laporan laba ruginya. Nah, tadi juga udah dikasih tahu rumusnya. Debit rasio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Tinggal dimasukin aja teman-teman. Jadi langsung kan tadi total hutangnya berapa? Ada 280.000 dan total aktivanya itu 408.400. Nah, tinggal dimasukin hasilnya itu kan 68%. Nah, jadi total aktiva yang dimiliki PT Anissa adalah 68% yang dibiayai dengan hutang karena ini rasio solvabilitas. Nah, yang rumus kedua ada time interest earned ratio. Itu kan rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Tinggal dimasukin juga sama dilihat dari neraca saldo dan laporan keuangan yang tadi di atas, yang tadi sudah disampaikan. Tinggal dimasukin. Tadi kan laba sebelum bunga dan pajaknya itu 51.000, beban bunganya 11.000. 51.000 dibagi 11.000 hasilnya kan 4,63 kali. Nah, jadi kemampuan PT Anissa memenuhi beban tetapnya berupa bunga itu sebanyak 4,63 kali. Nah, begitu teman-teman. Yaitu yang keempat terakhir, rasio aktivitas pada PT Anissa. Pada rumus periode pengumpulan piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit sama dengan 50.000 dikali 360.000 dibagi 600.000 menghasilkan 30 hari. Untuk perputaran piutang, penjualan kredit dibagi piutang, perputaran pada PT Anissa sama dengan 600.000 dibagi 50.000 menghasilkan 12 kali. Jadi kedua rasio tersebut berhubungan di mana dalam satu periode pengumpulan piutang sebanyak 30 hari dan menghasilkan piutang sebanyak 12 kali. Selanjutnya yang ketiga yaitu perputaran aktivitas tetap, di mana penjualan dibagi aktivitas tetap pada rasio aktif PT Anissa. Penjualan sebanyak 600.000 dibagi aktivitas tetap 332.000 menghasilkan 1,86 kali. Jadi dalam satu periode tersebut PT Anissa menggunakan aktivitas tetap sebanyak 1,86 kali. Kemudian yang keempat yaitu perputaran total aktivitas, di mana penjualan dibagi total aktivitas. Dalam rasio keuangan PT Anissa, penjualan sebanyak 600.000 dibagi total aktivitasnya sebesar 408.400 menghasilkan 1,46 kali. Jadi PT Anissa menggunakan total aktivitas sebanyak 1,46 kali dalam periode tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.